Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas soal terkait dengan hidrolisis garam dari buku kimia ya, dari buku Grafido. Oke, so let's start from uji kompetensi 7.1 dan nanti sampai uji kompetensi bab 7-nya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Definisikan pengertian hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam itu that means artinya namanya perlu terurai. Nah, jadi garam-garam yang terurai ada ion-ion yang terurai dari sebuah garam dapat bereaksi dengan air, karena definisinya adalah hidro, air ya. Oke, so ion-ion yang terurai dari sebuah garam dan dapat bereaksi dengan air itu adalah definisi dari hidrolisis garam. Nah, nomor 2, dapatkah kation basa kuat mengalami hidrolisis dalam air? Tentu ini jawabannya adalah tidak. Jelaskan kenapa? Nah, dikarenakan kation yang dapat mengalami hidrolisis adalah kation dari basa lemah. Ya, kation basa lemah. Ingat, jadi untuk yang dapat bisa dihidrolisis itu adalah yang berasal dari yang lemah, bukan yang kuat. So that's why kenapa di sini tidak dapat terhidrolisis dalam air. Ya, karena kation yang dapat mengalami hidrolisis adalah kation basa lemah. Dan kita akan lanjut. Oke. So untuk nomor 3 ini kan cukup panjang. So untuk nomor 1-nya bakal saya hapus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, tunjukkan garam mana yang mengalami hidrolisis dan sebutkan sifatnya. Oke, untuk yang A, KF ini kira-kira gimana? Bisa mengalami hidrolisis tidak? Nah, so ini kita mesti definisikan asam sama basanya itu kira-kira apa. So untuk asamnya itu terdapat HF ya. F-nya ini dapat dari si asam. Sedangkan untuk K-nya ini berasal dari basa, yaitu adalah KOH. Nah, di mana HF itu adalah termasuk asam lemah ya. Bukan Al angkatan laut ya, tapi asam lemah. Sedangkan untuk KOH itu adalah termasuk basa kuat. So, apakah bisa mengalami hidrolisis? Ya. So, ini jawabannya adalah mengalami hidrolisis. Kemudian, dan sebutkan sifat garamnya. Oke. Dengan sifat garam yaitu adalah sifat garamnya adalah karena kalau secara awam karena berhubung basanya basa kuat, so sifat garamnya adalah basa. Nah, oke. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang B, NaNO3 atau natrium nitrat ya. Nah, oke. Untuk yang di sini KF itu kalau misalkan kita bikin reaksi ionisasinya seperti ini ya. K plus ditambah dengan F min. Jadi di sini kenapa saya bisa bilang F-nya aja? Karena terurai menjadi F min. Kenapa saya bilang K-nya aja? Karena terurai menjadi K plus. Nah, untuk NaNO3 itu jangan bilang Na sendiri, N sendiri, O3 sendiri. Tapi NaNO3 itu kalau kita uraikan adalah Na plus
ditambah dengan NO3-. Ya. Nah, di mana ini akan terurai. Nah, berarti di sini kan Na plusnya. Nah, Na plusnya ini berasal dari suatu basa. Ya. Na-nya nih dari basa. Basa apa? NaOH. Ya, karena nggak ada NaH. NaH itu bukan asam ya. NaOH. Terus kemudian untuk NO3-nya ini, nah ini satu paket berarti berasal dari HNO3. Nah, di mana berarti untuk si HNO3 asam nitrat ya, itu merupakan apa ya? Oke, HNO3 adalah asam kuat ya. Kemudian NaOH ini adalah basa kuat. So, bisa kita bilang tidak mengalami hidrolisis. Nah, dengan kalau misalkan sama-sama kuat, maka sifat garamnya adalah netral. Seperti itu, ya. Oke. HNO3 asam nitrat dan NaOH adalah natrium hidroksida. Ya, seperti itulah untuk yang versi B-nya. Nah, sekarang kita lanjut karena berhubung ini cukup banyak ya. So, tiap ini bakal saya hapus. Nah, sekarang kita akan mulai ke yang C. Ya, oke. Ini saya hapus. Nah, untuk yang C, NH4NO2. Nah, NH4NO2 ini bisa dua macam sih ya. Jadi jawabannya tuh ada dua macam. Bisa antara terbentuk dari, nah ini kan kalau misalkan kita uraikan NH4NO2 itu akan terurai menjadi NH4 plus ditambahkan dengan NO2 minus. Seperti itu. Nah, so kira-kira NH4 plusnya ini berasal dari apa? Nah, NH4 plusnya ini berasal dari namanya basa NH4OH. Tapi bisa juga NH3 aja. Karena kalau NH3 ditambah HNO2, jadi untuk si NO2 ini atau si nitrit ya, ini namanya adalah amonium nitrit ya. Ini adalah HNO2. Nah, di mana ini termasuk asam lemah dan ini adalah basa lemah. So, ya mengalami hidrolisis. Nah, tapi karena berhubung mengalami hidrolisisnya hidrolisis total ya. Nah, tapi sifat garamnya kita nggak bisa tentukan. Sifat garamnya tergantung dengan nilai Ka dan Kb ya, depends ya, tergantung. Nah, tadi saya bilang NH4NO2 itu juga bisa terurai dari NH3 sama HNO2. Kalau ini reaksinya langsung polosan aja. NH3 tambah HNO2 akan menjadi NH4NO2. Tapi kalau yang di sini, kalau misalkan NH4OH ditambah dengan HNO2, itu akan terbentuklah NH4NH2 ditambahkan dengan H2O. Jadi beda reaksi aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan ini didefinisikan juga, NH3 itu termasuk basa lemah. Dan untuk HNO2 itu adalah asam lemah ya. Asam nitrit itu termasuk asam lemah. Ya, makanya dia bisa mengalami hidrolisis. Dan hidrolisisnya total karena sama-sama lemah. Oke, jadi kalau untuk yang C ini saya lebih prefer yang ini ya. Even though walaupun mungkin terjadi seperti ini, cuman saya lebih prefer yang ini. Oke, untuk yang D, MgSO4 ya. Untuk MgSO4, oke, untuk MgSO4 itu kalau misalkan kita bikin terurai kationnya itu adalah Mg2 plus tambah SO4 2-. So, di sini berarti dari si SO4-nya ini satu paket dan Mg-nya itu satu paket ya. So, terurai menjadi apa? Nah, terurainya adalah dari si Mg-nya itu adalah MgOH 2 kali
magnesium hidroksida, dan untuk SO4-nya berasal dari H2SO4. Nah, that means berarti ini adalah asam kuat dan ini adalah basa kuat. So, ya, tidak mengalami hidrolisis. Ya, tidak mengalami hidrolisis. Nah, dimana sifat garamnya karena sama-sama kuat dan kita anggap mereka habis semua, maka sifat garamnya adalah netral atau pH-nya sama dengan 7. Masa iya sih? Ada yang ketinggalan nih ya. Untuk MgOH 2 kali itu termasuk basa lemah ya. Jadi untuk golongan 2A si Mg ini termasuk yang masih lemah. Tapi kalau ke bawahnya udah termasuk kuat ya. Oke, so apakah tidak mengalami hidrolisis? Ya, mengalami hidrolisis ya. Jadinya dia mengalami hidrolisis, di mana untuk sifat garamnya karena berhubung dia terdiri dari asam kuat, maka sifat garamnya adalah asam atau pH-nya lebih kecil daripada 7 ya. So be careful ya dalam penentuan asam lemah, asam kuat, basa lemah dan basa kuat. Karena itu akan mempengaruhi ya. Oke, so kita lanjut. Nah, tapi di sini kita tidak akan discuss reaksinya ya. So yang kita akan discuss adalah penyusunnya saja. Untuk discuss dari reaksinya mungkin nanti kalau ketemu soal yang hitungan ya baru kita discuss reaksinya. Oke. Kemudian kita hapus dulu. Kita lanjut yang ke E, KCN. Nah, kalau misalkan kita uraikan KCN itu terurai dari K+ ditambah dengan CN-. Nah, di mana berarti kan ini K-nya satu paket ya dan CN-nya satu paket. Nah, di mana CN-nya ini berasal dari HCN atau asam sianida dan untuk K-nya itu berasal dari KOH. Nah, di mana untuk HCN ataupun asam sianida itu adalah asam lemah ya. Kemudian untuk KOH adalah basa kuat. So, apakah mengalami hidrolisis? Ya. Mengalami hidrolisis dikarenakan terdapat yang lemahnya. Nah, terus sifat garamnya seperti apa? Nah, sifat garamnya adalah basa karena terdiri dari basa kuat. Even though secara konseptualnya karena berhubung dia menghasilkan OH-, makanya dia termasuk sifat garam atau hidrolisis garam yang sifatnya basa. Seperti itu ya. Oke, sekarang untuk yang F, C6H5OONA, natrium benzoat ya. Oke, tapi nanti di akhir kita akan discuss namanya ya. Oke. Nah, sekarang ini kita uraikan dulu apakah emang terdiri dari satu paket, ada yang satu paket atau enggak, kan kita nggak tahu. C6H5. Ada yang ketinggalan nih. COO-nya mana? Nah, tuh. C-nya hilang. Jadi C6H5 COONA itu akan terurai menjadi C6H5 COO- ditambah dengan Na+. Wah, ternyata ini satu paket nih C6H5 COO-nya. Dibandingin sama Na-nya yang satu paket sendiri. Nah, untuk Na-nya sendiri itu berasal dari natrium hidroksida atau NaOH, dan untuk C6H5COO itu terdiri dari asam benzoat ya, C6H5 ya, C6H5COOH. Dan untuk C6H5COOH itu termasuk asam lemah ya. Asam karboksilatur rata-rata asam lemah. Dan untuk untuk NaOH adalah basa kuat. So, dia mengalami hidrolisis ya. Mengalami hidrolisis di mana sifat garamnya karena cenderung basa ya kan, basanya basa kuat, maka sifat garamnya adalah basa ya. Sifat garamnya adalah basa. Oke. Itu untuk yang F. Sekarang untuk yang
G, RBI. Nah, untuk yang G, RBI ini akan terurai menjadi apa? Let's check it out. Untuk RBI itu sendiri kalau terurai menjadi RB plus ditambah dengan I-. Nah, di mana RB-nya ini ya berasal dari sesuatu basa dan I-nya ini berasal dari suatu asam, yaitu adalah HI, dan untuk RB-nya berasal dari RbOH. Nah, untuk HI, ingat ya, untuk halogen, untuk asam halida ya, itu selain F itu adalah asam lemah ya. Maksudnya untuk HF itu adalah asam lemah. Sisanya adalah asam kuat. So, HI itu adalah termasuk asam kuat, dan RbOH ini termasuk basa kuat. Ya. So, ingat semakin ke bawah itu basanya semakin kuat juga ya. Oke, so tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis. Nah, terus kalau misalkan ditanya sifat garamnya, ya sifat garamnya netral karena terdiri dari sama-sama kuat. Seperti itu. Nah, untuk yang H. Nah, H itu adalah Na2CO3. Nah, sekarang kita uraikan terlebih dahulu Na2CO3 itu sebenarnya dari apa aja sih? Nah, berasal dari 2Na plus ditambah dengan CO3 2-. Nah, untuk Na2CO3-nya berarti Na-nya ini sendiri dan CO3-nya satu paket. Nah, untuk CO3 itu berasal dari asam karbonat. Nah, kemudian untuk Na-nya sendiri berasal dari natrium hidroksida. Nah, di mana natrium hidroksida sendiri itu adalah basa kuat. Kemudian untuk HCO3-nya adalah termasuk asam lemah ya. So ya mengalami hidrolisis dengan sifat apa? Dengan sifat garam, yaitu adalah basa. Wah, rata-rata pada basa semua ya, ini sifat garamnya. Ini hidrolisis ya. Ini I. So kita lanjut lagi, sisa 2 nomor dari untuk yang nomor 3-nya, dan kita akan hapus untuk G sama H-nya, dan kita akan lanjut ke I sama J-nya. Untuk I adalah HCOOK. Nah, nanti akan terurai dari asam dan basa apa? Sekarang kita uraikan dulu. HCOOK itu terurainya gimana? HCOO- ditambahkan dengan K+. Nah, untuk HCOO-nya satu paket nih. Nah, untuk K-nya adalah dari sini. Nah, untuk K-nya itu berasal dari KOH ataupun basa kuat ya, kalium hidroksida, dan untuk si HCOO-nya adalah berasal dari asam etanoat. Asam metanoat atau asam format. Nah, ini termasuk yang namanya asam lemah. Dan untuk KOH sendiri adalah basa kuat. So, apakah mengalami hidrolisis? Ya, dia mengalami hidrolisis, di mana sifat garamnya adalah basa. Wah, beneran nih, rata-rata pada basa semua ya, dari A sampai J. Dan untuk J-nya adalah CH3NH3Cl. Nah, ini terurai dari apa sih? Nah, kalau ini itu emang untuk CH3NH3Cl itu berasal dari CH3NH3 plus ditambah dengan Cl-. Nah, untuk Cl-nya sendiri ini berasal dari Cl-nya sendiri ya, berasal dari HCl, dan untuk CH3NH3-nya berasal dari CH3NH2. Seperti itu. Di mana CH3 itu adalah CH3NH2 namanya adalah metil amina. Ya. Untuk HCl
itu udah jelas banget ya, pasti asam kuat. Kemudian untuk si CH3NH2 ini termasuk basa lemah. Oke, so ya dia akan mengalami hidrolisis. Wah, ternyata di penutupnya tidak basa ya. Karena berhubung dia termasuk ada asam kuatnya, maka sifat garamnya adalah asam. Seperti itu untuk yang J. Dan kita selesai untuk nomor yang 3 ya. So untuk si KF ini kalau dikasih namanya adalah kalium fluorida. Kalium fluorida. Kemudian ini adalah natrium nitrat ya, natrium nitrat. Oke, untuk yang C ini namanya adalah amonium nitrit ya. Untuk si NO2 itu adalah nitrit. Kemudian untuk MgSO4 adalah magnesium sulfat. Sulfat. Kemudian untuk KCN adalah kalium cyanida. Kemudian untuk ini adalah natrium benzoat. Untuk RBI adalah rubidium iodida. Nah, untuk Na2CO3 adalah natrium karbonat. Nah, untuk HCOOK adalah kalium metanoat atau bisa juga dikenal dengan nama kalium format. Ya, kalium format. Kemudian CH3NH3Cl. Nah, namanya apa? Ya, metilamin. Metilamin klorida ya. Metilamin klorida seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor terakhir untuk uji kompetensi 7.1 ya. Oke, untuk nomor 4, sebuah garam MX ya, katanya ada kationnya M. Ini plus ya berarti ya. Plus. Ini harusnya plus nih karena kation itu harusnya plus, dan anion X- dilarutkan dalam air dan larutan tersebut memiliki pH sama dengan 7. Dapatkah Anda menyatakan kekuatan asam dan basa dari garam tersebut? Tentu di sini apakah bereaksi dengan air? Kita nggak tahu. Karena kondisinya kalau pH sama dengan 7 alias netral itu ada 2 kondisi. Nah, di mana bisa jadi asam kuat plus basa kuat atau asam lemah plus basa lemah. Atau I think mungkin nomor 3-nya yang bagian bawahnya saya hapus dulu ya. Oke. So kita lanjut ke nomor 4-nya, kita ulang lagi. Tadi pH-nya sama dengan 7 itu netral. Ada 2 kondisi nih. Yang pertama adalah asam kuat plus basa kuat, dan kemudian yang kedua adalah asam lemah ditambah dengan basa lemah. Nah, di mana kalau untuk kondisi asam lemah dan basa lemah ini ada syaratnya. Ka sama dengan Kb, maka nanti dia akan netral. Tapi kalau misalkan emang dia tidak bereaksi atau tidak terhidrolisis, kan kalau misalkan ini kan ada 2, berarti jawabannya ini kalau tidak terhidrolisis ya. Tidak terhidrolisis. Nah, kalau ini terhidrolisis total. So, kalau emang misalkan dilarutkan ke dalam air, ya kan? Ya dilarutin nih ke dalam air. Larut ya.
semua garam tuh kayak misalkan mungkin garam yang dilarutkan ke dalam air, kalau kita misalkan anggap aja larut, tapi belum tentu bereaksi atau enggak. Kayak natrium klorida. Nah, itu pH-nya 7 tuh ya. Dengan asumsi bahwa NaOH-nya sama HCl-nya persis sama. Nah, itu asam kuat sama basa kuat. Karena tidak terhidrolisis. Ya. Terus kalau misalkan NaCl itu kan bisa terurai si garamnya, Na+ tambah Cl-. Tapi Na+ sama Cl- ini tidak bereaksi dengan yang namanya air. So bisa pH sama dengan 7 ini ada 2 kondisinya. So kalau misalkan disuruh nentukan exactly kekuatan asamnya sama basanya itu ada kira-kira kuat atau lemah, of course jawabannya kita simpulkan bahwa tidak ya. Karena apa? Karena kurang informasi terhidrolisis atau tidak ya, terlepas dari kira-kira sama-sama habis enggak gitu. Pasti ini sama-sama habis kok ya. Dihidrolisis itu kalau dicampurin asam sama basa tuh wajib habis kok ya. Dua-duanya wajib habis, walaupun even though dia lemah ataupun kuat wajib habis. Seperti itu. So di sini kalau misalkan sama-sama habis pasti sama-sama netral, cuman kita nggak tahu apakah si garamnya atau kation sama anionnya ini bereaksi dengan air atau enggak ya, kita nggak tahu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya di uji kompetensi 7.2. Oke.